Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, yang senantiasa insyaallah dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya sepatutnya kita awali perjumpaan kita di sore hari ini, perjumpaan yang indah insyaallah, perjumpaan yang berkah, perjumpaan yang insyaallah membawa pahala yang besar bagi kita, karena tidak ada lain duduk-duduk kita di waktu yang berkah ini adalah dalam rangka mencari perkara yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para pencarinya disebut mujahid. Ya, yaitu ilmu yang manfaat. Naam. Subhanallah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu, ya, bagian daripada jihad. Bahkan jihad yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau kita berangan-angan ingin mendapatkan nilai atau pahala jihad dan insyaallah wafat pun dalam keadaan wafat syahid, maka demi Allah kesempatan jihad yang paling besar, afdalul jihadain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketahuilah itu adalah talabul ilmi, itu menuntut ilmu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, ya, Allah katakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Seyogianya ada, kata Allah, dari setiap kelompok mereka, ya, maksudnya adalah para panglima-panglima perang atau para prajurit-prajurit yang berjihad di zaman itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu segelincir atau sebagian kecil dari mereka, ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agama. Jangan semuanya pergi ke medan perang. Ya, jangan semuanya menghunus pedang. Tapi harus ada, kata Allah, sebagian dari mereka yang liyatafaqahu fiddin, pergi melakukan tafaqquh, talabul ilmi, memahami agama. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka nanti memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali ke tengah kaumnya atau kaumnya kembali kepada mereka. La'allahum yahdharun, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat di sini, ya, kewajiban jihad di masa jihad, ya, di masa di mana di sana diwajibkan untuk kita berjihad dengan pedang kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tidak semuanya perang untuk berjihad, dan agar sebagian, yaitu, ya, berangkat menuntut ilmu.
Maka di sini subhanallah, talabul ilmi qasimul jihad, kata para ulama. Ya, bahwasanya menuntut ilmu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak. Dan ini adalah benar. Apalagi semakin akhir zaman, Allahu Akbar, semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, zaman yang suci, zaman keemasan Islam. Sehingga semakin ke sini, subhanallah, kondisinya semakin ya mulai lunturnya nilai-nilai Islam di tengah umat. Bahkan subhanallah, rongan-rongan yang akan merusak Islam, baik dari luar, begitu juga dari dalam, begitu gencar. Allahu Akbar, sehingga subhanallah, ya kalimat Allah sedikit-sedikit mulai redup dan padam. Na'udzubillah. Maka kita membutuhkan orang-orang yang meninggikan kalimat Allah, i'la'i kalimatillah. Dengan apa? Tentunya di hari ini, ma'asyar muslimin, ya, kenyataannya di hari ini, mau bawa pedang kemana kita? Mau bawa bom kemana kita? Membela agama Allah, menegakkan Islam di hari ini itu dengan dalil, dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan ilmu, ya, agar manusia kembali kepada agama Allah, agama yang hak, di atas tauhid yang lurus, di atas sunnah tuntunan Rasulullah SAW yang benar, di atas ibadah-ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mencegah manusia dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kebid'ahan dalam agama, begitu dari kubangan-kubangan maksiat. Ma'asal muslimin, Allah Akbar. Kita butuh mujahid. Maka subhanallah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ya menambah kekuatan ilmunya, yang dengan kekuatan ilmu tersebut dia bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hani'an mari'a, bahagialah orang-orang yang senantiasa diberikan semangat talabul ilm. Baik secara khusus, Masya Allah ya, menjadi santri di pesantren, menjadi mahasiswa-mahasiswi ya di universiti Islam, untuk menggali agama. Wallahi mereka adalah para pejuang-pejuang agama. Ataupun seperti kita hari ini, yang barangkali sebagian kita, ma'asyar muslimin, tersibukkan atau banyak kesibukannya dari urusan dunia. Namun tetap jangan sampai melalaikan kita dari talabul ilmi. Barang minimal kita memerangi musuh yang ada dalam diri kita, hawa nafsu dan syaitan. Kita pun harus berjihadun nafas, memerangi yaitu keburukan yang apa? Min syururi anfusina, dari keburukan diri kita. Maka ma'asyar muslimin, alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu di masjid beliau, di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Namun hadis ini tidak terkhusus di masjid beliau. Sampai hari ini insyaallah berlaku keutamaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata ila masjidina hada, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, ya, li khairin yata'allamuhu aw yu'allimahu, kana kal mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi SAW, ya, karena kebaikan yang ingin dia pelajari atau ingin dia ajarkan, li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, karena kebaikan yang ingin dia pelajari dan dia ingin ajarkan, kana kal mujahidi fi sabilillah, maka adalah dia seperti mujahid di jalan Allah. Naam, subhanallah, ma'asyar muslimin, alhamdulillah, oleh karenanya dengan izin Allah SWT dan kemudahan-kemudahan bagi kita ya, dan dari jalan-jalan talabul ilmi, alhamdulillah, walaupun kita berjauhan, ana di Pandeglang, Masya Allah, rekan-rekan di Roja, hafizahumullah, ada di Cilengsi, dan antum ada di seluruh pelosok Indonesia. Allahu Akbar. Wallahi ini tidak mengurangi keutamaan kita duduk di majlis ilmu, walaupun secara tidak langsung. Apalagi di zaman seperti ini, Masya Allah. Ya, di tengah pandemi yang sedang masih merundung kita,
Maka alhamdulillah ini adalah jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak putus dari talabul ilmi. Hafizakumullah jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Naam. Hafizakumullah jami'an, barakallahu fikum. Naam, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih bersama kitab atau buku, ya, pembahasan yang dikumpulkan tentang hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hati yang suci, hati yang bersih, hati yang bersinar, hati yang menjadikan pemiliknya tumakninah. Ya, hati yang menjadikan pemiliknya masya Allah damai. Ya, tanpa gundah, tanpa gulana, tanpa kecemasan, tanpa dirundung rasa takut. Hati yang tenang, tersenyum di setiap keadaan karena kekuatan hatinya, karena kebersihan jiwanya, karena kesucian kalbunya. Hati yang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, yang disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, monggo balik, mulih, silakan balik ke haribaan Rabbmu radiyatan mardiyah. Kalau engkau dalam keadaan engkau telah ridha dan engkau pun diridhai oleh Allah, fadkhuli jannah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kalian, masya Allah, kata Allah, ke dalam rombongan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang mulia, abdi-abdi Allah, wadkhuli jannati, lalu masuklah kalian nanti ke dalam surga aku. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita termasuk yaitu mereka yang dipanggil dalam ayat ini. Hati yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat nanti, ya Allah, ya. Hati yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat, di mana subhanallah kata dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang mendatangi Allah, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Subhanallah, ma'asyal muslimin, wallahi tidak ada kesucian hati, tidak ada cahaya hati, tidak ada kebersihan hati, tidak ada keselamatan hati yang paling utama kecuali keselamatan hati dari na'am atau dengan mentauhidkan Allah. Kecuali keselamatan hati dengan mentauhidkan Allah, menjadikan hatinya betul-betul terikat dengan Allah, hubungan kuat dengan Allah. Satu-satunya zat, ya, yang dia yakini memiliki kebesaran, kegagahan, keagungan, yang di tangannya segala sesuatu, yang tidak akan bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat untuk dirinya kecuali Allah. Dan dia pun satu-satunya zat yang memberikan segala kebaikan dan nikmat zahir dan batin dalam kehidupannya. Sehingga subhanallah, hatinya senantiasa bersambung dengan Allah, tunduk kepada Allah. Hatinya senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rasa cinta. Allahu akbar, kecintaan yang dahsyat. Dan penuh dengan rasa takut. Rasa takut yang dahsyat diimbangi dengan rasa takut yang dahsyat. Seraya dia pun berharap dengan harapan-harapan besar yang harapannya tidak bisa, ya, tidak bisa dia sampaikan kecuali kepada Allah. Al-mahabbah, ya, syiddatul mahabbah, syiddatul khawf, syiddatul raja, ya, sangat cinta kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Dan dia pun subhanallah tidak ada tumpuan harapan untuk kehidupannya, dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala.
hati yang senantiasa menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Setelah dia tahu keagungan Allah, keagungan dengan nama-namanya, dia mengenal nama-namanya, ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Hebat, yang Maha Tinggi. Nama dan sifatnya, Asma'uhul Husna wa Sifatuhul Ula. Masya Allah. Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Aziz Jabbar Mutakabbir Ar-Raziku Al-Ghafuru Ar-Rahimu Al-Afu Al-Mutakabbir Dzul Jalal wal Ikram. Allahu Akbar. Dia mengenal keagungan Allah dengan keagungan nama-nama dan ketinggian sifatnya. Kemudian dia pun melihat bagaimana gagah dan megahnya alam semesta ini. Allahu Akbar. Yang dia lihat bahkan pada dirinya terdapat kesempurnaan. Yang itu semuanya penciptanya, pengaturnya dan pemiliknya siapa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang dia adalah Rabbul Alamin. Rabb bagi alam semesta ini, sebagai sang pencipta yang mengadakan dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Lalu diatur sedemikian rupa dengan pengaturan yang sangat-sangat sempurna di atas kebijakannya, di atas ilmunya yang tidak pernah salah. Kemudian dia pun yang memiliki alam semesta ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Bahwasanya segala miliknya, baik yang di langit maupun di bumi, maupun yang di tengah-tengah antara langit dan bumi, dan yang di bawah bumi, semuanya milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Pengagungan dan pengagungan, pengagungan dan pengagungan, pembesaran dan pembesaran. Allahu Akbar ay akbar min kulli syai. Sementara Allahu Akbar, di antara keagungan Allah segala kenikmatan yang dia miliki, yang dia rasakan dalam kehidupan ini, baik nikmat yang zahir, Masya Allah, dia bisa makan, dia bisa minum, ya, dia memiliki subhanallah penghasilan, ada istri, ada anak, ada rizki, ada tempat tinggal untuk dia bernaung. Subhanallah, akhi, tidak ada setetes air pun yang dia dapatkan di dunia ini kecuali dia yakin semuanya dari Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Nikmat yang lebih gagah, yang merupakan nikmat kekhususan. Ya, yaitu subhanallah nikmat Islam. Alhamdulillah. Anja'lana muslimin. Allah SWT menjadikan kita sebagai seorang muslim. Nikmat iman, Masya Allah. Kita dianugerahkan oleh Allah SWT keimanan. Allahu Akbar, sehingga kita betul-betul bisa menjadi hamba setia Allah. Ya. Dan nikmatul hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Allahu Akbar, dia yakini semuanya itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat setitik pun yang kita rasakan ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka semakin kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangkali di saat ini, bukan barangkali, pasti, walaupun di saat ini dia tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia. Lantarani. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang berselisih bahwasanya Allah tidak akan mungkin kita lihat di dunia. Ya, Allah Maha Gaib. Subhanallah. Walaupun subhanallah kita yakini keberadaannya, kegagahannya, keagungannya. Di alam semesta ini nama-namanya yang agung, sifat-sifatnya yang tinggi, penciptaannya yang besar, pengaturannya yang luar biasa di alam semesta ini. Bahkan dia memiliki alam semesta ini dan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Naam, kita yakini itu walaupun barangkali, walaupun hari ini kita belum bisa melihatnya. Namun dia subhanahu wa ta'ala berjanji akan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu nanti dari kiamat Allah akan berjanji akan menampakkan wajahnya. Wujuhu yawma idin nadhirah. Di hari itu nanti dari kiamat, nanti di akhirat, wajah-wajah orang-orang beriman akan berseri-seri. Wajah orang beriman akan berseri-seri. Wujuhu yawma idin nadhirah. Kenapa?
ila rabbiha nadhirah. Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Allahu Akbar. Wajah yang kita sujudi hari ini, wajah yang kita rukui hari ini, wajah yang kita sambat-sambat namanya hari ini, wajah yang menciptakan seluruh alam semesta, wajah yang subhanallah mengatur seluruh alam semesta, wajah yang memiliki seluruh alam semesta, wajah yang memiliki nama-nama yang sangat indah, Allah asma'ul husna, dan memiliki ketinggian sifat-sifatul ula. Maka ma'asyiral muslimin, ketika itu kokoh adanya, kuat adanya, terpatri dalam hati seorang hamba kekuatan cinta, Masya Allah, dengan sebab-sebab yang tadi, kemudian juga memiliki kekuatan takut. Di atas ketiga kekuatan ini, khususnya kekuatan cinta yang Allah di atas seluruh cinta, melebihi cintanya daripada cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya daripada cintanya kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dia cintai. Ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia telah mencintai Allah, Allah ya senantiasa di hatinya, Allahu Akbar, mencintai Allah melebihi cintanya dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allahu Akbar. Ya, maka seorang yang bercinta, raudatul muhibbin, mereka berada di taman orang-orang yang bercinta, yang senantiasa satu sama lain satu sama lain akan saling merindukan. Orang-orang yang bercinta dan memiliki kekuatan cinta, akhi, subhanallah, akan rindu, akan merindukan pertemuan dengan yang dicintainya. Subhanallah. Dan ini sunnatullah, ini tabiat. Ya. Na'udzubillah, contoh misalkan, contoh ini contoh yang sebetulnya tidak perlu dicontoh. Tapi begini adanya, begitu adanya. Lihat para, subhanallah, para mania sepak bola, naam, dan yang lainnya, musik. Ketika dia mengidolakan sesuatu, ya, atau seseorang, katakan pemain sepak bola, atau pemain, atau na'udzubillah misalkan artis yang dia sangat idolakan. Subhanallah, akhi. Ya, ketika dia bertemu, ketika dia lihat di air kaca misalkan, Masya Allah, ya, hatinya terpaut ingin kapan bisa bertemu dengannya. Kemudian ketika melihat wajahnya dia teriak-teriak. Dia supporter bola juga. Ya Allah, apalagi ketika bertemu, Masya Allah. Ya, begitu kuat. Kenapa? Begitu hiruk pikuk. Ya, bagaimana ketika melihat wajahnya, ketika bertemu, subhanallah, kenapa? Karena ada kekuatan cinta yang luar biasa, sampai teriak-teriak, sampai histeris. Masya Allah, sering kita disaksikannya. Ya Allah, ketika seseorang ketemu idolanya, maka Allahu Akbar walillahil matsalul a'la. Tentunya bagi orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman memiliki kekuatan cinta yang dahsyat kepada Allah, maka seyogianya Allahu Akbar ada kerinduan dalam hatinya. Kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hati seorang yang beriman, akhi, subhanallah, di dunia ini, di atas kekuatan cintanya, di atas kekuatan pengagungannya, di atas pengenalannya kepada nama-namanya dan sifat yang agung, Masya Allah, hatinya senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan dia pun Allahu Akbar, rindu ingin melihat wajah Allah. Rindu ingin melihat wajah Allah. Wasyauqi ila liqa'ik, rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ingin bertemu dengan sang kekasihnya Allah. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu, yang merupakan kekasih orang yang beriman. Rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan yang indah, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan bahwasanya akan ada pertemuan yang indah antara kita hamba-hambanya dengan Allah
dengan pertemuan la ilaha illallah di tempat yang sangat indah, lalu di sana Masya Allah ada nikmat di atas seluruh nikmat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Terus bagaimana Ustaz? Ya, bentuk atau bukti. Ya, bagaimana Ustaz bentuk atau bukti kerinduan seorang hamba kepada Allah? Bukti orang-orang yang berada di tengah-tengah Raudatul Muhibbin, taman orang-orang yang bercinta, yang memiliki kerinduan yang gagah kepada Allah. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, tentunya tatkala kita di dunia hari ini, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, yang tidak mungkin tadi kita melihat wajah Allah di dunia. Ketika kita langsung bertemu dengan Allah, kita sekarang berbincang dengan Allah, tidak mungkin. Walaupun Allah ada, sangat mudah bagi Allah. Tapi begitu Allah kehendaki, agar lebih kerinduannya lebih dahsyat lagi. Ya, agar kerinduannya lebih dahsyat lagi nanti, kerinduan yang ditunda, pertemuan yang ditunda. Yang Allah janjikan kita akan bertemu, bahkan akan melihat indahnya, jamilnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang disediakan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus, akhi fillah rahmakumullah, kerinduan itu kita pupuk dari hari ini. Harus kita pupuk dari hari ini. Kalau antum tidak pupuk hari ini, maka dikhawatirkan nanti tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena subhanallah, kalau ditanya kapan antum rindu dengan Allah, maka kita katakan detik ini seorang beriman asyaddu hubban lillah, mereka sangat cinta dan merindukan Allah. Detik ini, hari ini, saat ini kita rindu dengan Allah. Lalu bagaimana aplikasinya? Maka kita pupuk kerinduan itu dari sekarang sampai terus dan terus kita tingkatkan sampai kita satu saat akan ada waktu pertemuan khusus dengan Allah, dan Allah pun senang bertemu kita dan menampakkan wajahnya di hadapan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk kerinduan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, salah satu contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90 tentang para nabi, di mana mereka orang-orang mustaquna ilallah, orang-orang yang sangat rindu dengan Allah. Begitu juga orang-orang saleh. Allah katakan innahum kanu yusari'unana fil khairat, ya, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, kata Allah, para perindu Allah, innahum, sesungguhnya mereka, yusari'unana fil khairat, Masya Allah, orang-orang yang senantiasa bergegas dan bergegas, sangat cepat, berlomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fafirru ilallah, mereka berlari di jalan Allah, berlari kepada Allah, bergegas, cepat-cepat. Wasari'u, gegas, segera bergegas. Fastabiqul khairat, ya, mereka senantiasa berlomba di atas kebaikan. Innahum kanu yusari'unana fil khairat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa, Masya Allah, yusari'unana, yaitu bergegas menuju kami, bercepat-cepat menuju kami, berlomba-lomba ingin bertemu dengan kami, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, ulaika alladziina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya, mereka senantiasa mencari kepada Allah al-wasilah, ay al-qurbah. Ya, ayyuhum aqrabu, siapa yang di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ini yang paling otentik dari bukti kerinduan seorang hamba kepada Allah, dan itu bentuk, itu pemupukan dari sekarang. Kita kerinduan itu kita pupuk bersama Allah. Bagaimana? Yaitu dengan bergegas dan bercepat-cepat dan berlari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan mereka pun kata Allah, wa yad'unana
dan mereka pun senantiasa memanjat kepada kami, berdoa kepada kami, meminta kepada kami. Rogoban, penuh rasa cinta, penuh rasa harapan, warahaba, dan penuh rasa takut. Ya, wa kanu lana khashi'in, dan mereka sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ini yang paling umum, ini yang paling utama, yaitu subhanallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para perindu Allah, mereka orang-orang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan yang wajib-wajib. Allahu akbar. Mereka senantiasa sujud dan ruku'. Masya Allah, di waktu-waktu yang telah ditetapkan kewajibannya. Bahkan mereka bergegas untuk menuju ke rumah Allah. Bagi laki-laki, rindu dengan pemiliknya. Rindu dengan pemiliknya Allah. Pemiliknya yaitu baitun min buyutillah, masjid di antara masjid Allah. Dia pun subhanallah senantiasa mengosongkan perutnya ketika Allah perintahkan kosongkan perutnya dengan puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian subhanallah dia keluarkan hartanya di jalan Allah dari membayar zakat harta yang wajib dia keluarkan, dan dia pun datang bergegas untuk menuju rumah Allah, tawaf dan sa'i dan wukuf di padang Arafah ketika sudah ada kesempatan dia untuk mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kemudian mereka pun, Allahu akbar akhi, saudaraku sekalian, orang-orang yang perindu Allah, mereka pun sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Allahu akbar. Di pertengahan malam mereka sudah terbangun. Di pertengahan, di atas kerinduannya mereka sujud dan ruku'. Hati mereka tunduk. Kemudian mata mereka pun berlinang karena kekuatan rindunya dengan Allah. Dia keluarkan hartanya dengan sedekah. Dia pun perbanyak subhanallah, ya, mengurangi diri dari urusan-urusan dunia dengan puasa-puasa sunnah yang dia lakukan. Dan seterusnya. Allahu akbar. Mereka lah perindu Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, Naam, Abul Hasan Al-Asbihani dia mengatakan, alhani syauqi, ya, sungguh kerinduanku dengan Allah melalaikanku, ya, anit ta'ami wasyarab, dari banyak makan dan minum. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan melakukan ketaatan, dan dia pun tentunya naudzubillah, ya, yaitu mengharamkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dia berlindung kepada Allah dan dia berusaha sekeras tenaga, semaksimal mungkin menjaga dirinya dari perkara-perkara yang memutuskan hubungannya dengan Allah. Dan perkara, kata Imam Ibnu Qayyim, yang dapat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah ada 3. Yang pertama, tentunya yang paling dahsyat, wal iyadzubillah, kesyirikan. Dia sekutukan Allah. Dia pun menghambakan diri kepada Allah. Ya, naudzubillah, dia pun beribadah kepada selain Allah. Ada tumpuan-tumpuan harapan yang disandarkan kepada selain Allah. Kepada makhluk, dia sambat-sambat nama selain Allah. Dia sesembelihkan sembelihan untuk selain Allah. Dia bersumpah dengan nama selain Allah. Dia yakini ada barang-barang, ada benda tertentu dari makhluk ini yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Naam, naudzubillah, dia minta perlindungan kepada jin. Demi Allah, itu telah memutuskan dia dengan Allah. Yang kedua, yang bisa memutuskan dia dari Allah adalah kebid'ahan. Naam, mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Ini termasuk al-awaid, pemutus hubungan dia dengan Allah. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kesungguhannya beribadah kepada Allah tapi tidak menggunakan tata cara dan syariat yang Allah turunkan dan Allah izinkan melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian juga maksiat. Ya Allah, tidak tunduk dengan perintah Allah. Allah haramkan berzina, dia berzina. Allah haramkan minum khamar, dia minum khamar. Allah haramkan dia makan riba, dia makan riba. Allah haramkan membuka jilbab atau auratnya, dia buka auratnya.
Allah haramkan perkara yang diharamkan oleh Allah, malah dia lakukan, maka memutuskan hubungannya dengan Allah. Subhanallah, ayol ikhwah. Maka ini bukti otentik yang paling utama bentuk kerinduan seorang hamba, yaitu subhanallah, ya, aplikasinya, ya, pelaksanaannya, pembuktiannya, sebagaimana tadi disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 90 dan banyak ayat yang lain yang semisalnya. Allah katakan tadi, innahum kanu yusari'unana fil khairat. Mereka orang-orang yang senantiasa bergegas cepat-cepat, ya, tidak mereka tunda-tunda, sami'na wa ata'na, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Dia yang paling banyak beribadah, dia yang paling banyak melakukan keutamaan, karena dia sangat rindu dengan Allah. Kerinduannya membuat dia semakin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara memupuk kerinduan dan bentuk kerinduan dengan Allah, Allahu Akbar, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah senantiasa di benaknya, Allah senantiasa di hatinya, dan Allah senantiasa di lisannya. Ya, makanya lihat orang-orang yang berada di Raudatul Muhibbin, ya, orang-orang yang berada di taman orang yang bercinta, orang-orang yang senantiasa rindu dengan Allah. Pemimpinnya, penghulunya adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, penghulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan juga kedua kita. Apa kata Aisyah? Kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan hatinya, ya, dan dengan lisannya di setiap saatnya. Tidak pernah putus. Dan begitulah Allah menggambarkan juga para pecintanya, alladzina yadhkurunallah. Mereka adalah yang senantiasa banyak mengingat Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka pun senantiasa berpikir dalam penciptaan langit dan bumi, menelaah dan mentadaburinya, sehingga tahu mereka bagaimana keagungan penciptanya. Ya, lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau tidak sia-siakan ini semuanya dalam keadaan sia-sia. Kau tidak ciptakan ini semuanya dalam keadaan sia-sia. Masya Allah, antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya ada sebuah hadis, ya Allah, semoga kita termasuk dalam hadis ini, akhi. Apa hadisnya? Hadis tentang orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Insya Allah tidak asing bagi kita keterangan hadisnya. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun dzakarallahu khalian. Allahu Akbar, seseorang yang dia mengingat Allah sendirian. Masya Allah, dia ingat Allah sendirian. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengawasinya. Bahkan di kegelapan malam, di tengah manusia sedang terlelap tidur, di atas kenikmatan dunianya, dzakarallahu khalian. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, subhanallah, muncul rasa cintanya, muncul rasa takutnya, muncul kerinduannya, muncul subhanallah ingatannya dengan nikmat-nikmat Allah. Tafadat ainah, lalu dia pun tertetes air matanya. Tertetes air matanya, air mata kerinduan, air mata kecintaan. Allahu Akbar. Akhirnya air mata tersebut memadamkan api neraka. Bahkan dia diberikan naungan di hari, di padang mahsyar tatkala matahari didekatkan, sehingga manusia pun bergelimang dengan keringatnya. Itu hak. Namun di sana ada orang-orang yang bertelakan mendapatkan naungan Allah. Siapa mereka? Allahu Akbar. Di antaranya kata Nabi, rajulun dzakarallahu khalian, seseorang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan sendirian, tidak ada yang melihatnya, tidak beramai-ramai, tidak nangis bersama-sama. Ya, namun subhanallah, akhirnya dia pun tercucur air matanya, air mata kerinduan, air mata kecintaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mengingat Allah Subhanahu wa taala,
Ikhwani fillah rahmakumullah, dan ketahuilah bahwasanya ya, di antara mengingat Allah yang paling hebat dan paling agung, dan ini bukti kecintaan akhi, itu membaca ayat-ayat Allah. Iyalah, barangkali antum punya cerita dahulu. Ada seorang sahabat yang antum paling cintai. Ada seorang sahabat yang paling antum cintai. Atau orang tua yang sangat antum cintai. Lalu menulis surat kepada antum. Surat yang isinya kerinduan. Yang isinya kebaikan. Menulis surat kepada kita. Dia sang kekasih. Ya, yang mencintai dan kita sangat mencintainya. Allahu Akbar. Sepertinya antum akan terus baca surat itu sebagai pelipur lara, penenang jiwa antum. Pelepas kerinduan, surat-surat yang dilayangkan oleh yang dicintainya, kekasih yang sangat dicintainya. Walillahil matsalul a'la, Allah perumpamaannya lebih tinggi daripada itu. Akhi, Allah yang kita cintai, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sujudi setiap saat. Dia melayangkan surat dengan kita. Dia melayangkan surat kepada kita. Sementara surat itu bercerita tentang dirinya siapa? Allahu Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad. Menceritakan dirinya siapa? Namanya, mengenalkan tentang dirinya, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang apa yang dia lakukan dari penciptaan, dari penghidupan, dari kematian, dari rizki dan seterusnya. Subhanallah. Diturunkan, dilayangkan kepada kita surat-surat. Masya Allah. Oleh karena itu ikhwan, Masya Allah, para perindu Allah senantiasa hatinya ya terpaut untuk membaca surat-surat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran. Senantiasa membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya ciri orang yang beriman, Allah katakan alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang beriman yang didatang, Allah katakan orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Tentunya kita adalah kitab Al-Quran. Lalu yatslunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Lalu siapa mereka? Ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang yang beriman. Makanya kata Nabi SAW, orang yang beriman, yaitu adalah orang yang dekat dengan Quran, sehingga kedekatannya dengan Quran dia menjadi seorang mukmin yang harum baunya seperti utrujah. Al-mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah rihuha tibun wa ta'muha tib. Seorang mukmin yang senantiasa membaca Al-Qur'an maka seperti buah utrujah kata Nabi. Harumnya masuk semerbak dan rasanya pun manis. Maka Anda mukmin, maka subhanallah Anda rindu dengan Allah. Ya, Anda rindu dengan Allah, maka Anda senantiasa dekat dengan Allah. Makanya lihat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Rasulullah SAW, keumuman beliau sepekan sekali tamat. Masya Allah. Lihat bagaimana para ulama juga setelahnya, para sahabat. Masya Allah, ada yang mereka berdiri. Apalagi kata Allah, yatsuna ayatillahi ana al-lail. Orang-orang yang rindu dengan Allah senantiasa membaca ayat-ayat Allah di pertengahan malam. Wahum yasjudun, seraya mereka pun sujud kepada Allah. Maka ma'asyal muslimin, ini juga bagian dari bentuk ciri ya dan pemupukan kita ya dan peluapan kerinduan kita dengan Allah, yaitu kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Kita membacanya, kita mentadaburinya, kita menelaahnya. Allahu Akbar, kita ambil faidah-faidah dan kita amalkan Quran yang merupakan petunjuk hidayah bagi kita. Yang dengan Al-Quran kita akan selamat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Wa yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman bahwasanya bagi mereka ada pahala yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ikhwan. Ya, Al-Quran ya itu adalah bagian dari bentuk peluapan kerinduan seorang hamba dengan Allah dan pemupukan kerinduan seorang hamba dengan Allah. Masa muslimin itu secara umum. Bahwasanya kerinduan kita di dunia bisa kita luapkan, bisa kita buktikan, dan bisa kita pupuk pertama dengan tadi bergegas. Fastabiqul khairat. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan tanya yang wajib, yang sunnah pun dia lakukan. Yang kedua, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah.
Dzikrullah azza wa jalla, lisan kita basah mengingat Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Kita senantiasa membuka lembaran-lembaran surat-surat cinta dari Allah. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Allahu Akbar. Makanya ikhwan, orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang cinta dengan Allah ketika membaca ayat Al-Quran, dia menangis dan dia menangis. Allahu Akbar. Karena dia rindu. Apalagi dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang dia dapatkan. Allahu Akbar, dia menangis, dia berlinang air matanya ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bisa meluapkan kerinduan kita. Semoga kita bisa membuktikan kerinduan kita. Semoga kita bisa pupuk kerinduan kita di hari ini dengan Allah, yang kerinduan itu wajib adanya pada diri kita hari ini. Dan demi Allah, kita mencintai Allah. Demi Allah, kita rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Tentunya kerinduan, pertemuan yang paling kita harapkan, pertemuan kita dengan Allah di surga Allah. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Kerinduan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Di mana Allah Akbar dijanjikan di sana. Dengarkan akhwan. Lihat dalam surat di bukunya 163. Surat Yunus ayat 26, ayat yang juga tidak asing di telinga kita. Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ada husna ay al-jannah. Allahu Akbar. Bagi orang yang senantiasa istiqomah, sungguh-sungguh, konsisten dan terus dipupuk kekuatan taatnya kepada Allah di dunia, al-husna, bagi mereka ada surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Waduh, apa nih tambahannya? Ya, naam, subhanallah, ma'asyur muslimin, ada tambahannya. Apa tambahannya? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhi, ya, dalam hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sahih Muslim, lihat di halaman 163. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannah. Apabila ahlul jannah telah masuk surga, ahli surga telah masuk surga. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Ya, semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apabila ahlul jannah sudah masuk jannah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata-kata dan menyambut ahlul jannah. Kata Allah, turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian mau sesuatu aku tambahkan? Suatu tambahan yang aku ingin tambahkan. Turiduna syai'an azidukum? Ya. Apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Mau aku tambahkan nikmat? Tidak. Ya, turiduna syai'an azidukum? Fayakunun. Maka penduduk surga terheran-heran, apalagi? Tambahan apa lagi? Masya Allah, kenikmatan surga. Allahu Akbar, jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, rumah-rumah yang terbuat dari mutiara dan emas. Makanan dan minuman, buah-buahan. Bidadari-bidadari, subhanallah, ranjang-ranjang yang empuk dan bertelakan. Sudah mereka dapatkan dari keindahan surga, tapi masih Allah tawarin, mau tambahan lagi enggak? Lalu mereka mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dengan kenikmatan yang dahsyat? Wa tunjina minan nar? Lalu kau selamatkan pula kami dari api neraka. Bukankah itu sudah cukup, ya Allah, tambahan apa lagi? Maka disebutkan fayakshiful hijab. Fayakshiful hijab, maka terbukalah tabir hijab. Terbukalah tabir, Allahu Akbar, tabir yang menutupi penghalang antara mata kita dari melihat wajah Allah. Terbukalah tabir dari yang menutupi wajah Allah. Masya Allah. Kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jal. Maka mereka tidak mendapatkan sesuatu anugerah di surga yang paling mereka cintai, yang paling mereka sukai, nikmat tertinggi yang terdahsyat,
menandingi nikmat mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa melihat wajahmu yang mulia. Wasyauqi ila liqa'ik wan nadhar ila wajhikal karim. Yaitu kita rindu ingin bertemu dengan Allah, dan kita juga rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibtigha'a wajhillah. Kita berharap bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu. Itu nikmat yang paling dahsyat yang tidak akan dilihat kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang beriman ketika mereka sudah masuk surga, maka tambahan yang kata Nabi ya dalam ayat tadi surat Yunus, yaitu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang melakukan kebaikan ada tambahan, yaitu subhanallah az-ziyadatu yan nadhar ila wajhillahi ta'ala, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ikhwan, Allahu Akbar. Nah, tapi bagaimana tadi, tentunya ini adalah nikmat terbesar. Akhir surga itu sudah mahal. Melihat wajah Allah yang sangat indah juga lebih mahal. Tentunya akhi, harganya juga sangat mahal. Harganya sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan kita bergegas dan bergegas akhi, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mumpung kita masih ada kesempatan hari ini melakukan, menyempurnakan yang wajib-wajib, menyempurnakan yang sunnah-sunnah. Lalu kita pun subhanallah senantiasa mengingat Allah dan sibuk dengan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Quran. Subhanallah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Taib. Kemudian, akhi fillah rahimakumullah, ada sebuah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di halaman 164. Kabar di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, rindu ingin ketemu dengan Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan rindu ingin ketemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun akan rindu dan cinta dan ingin bertemu dengannya. Allah pun akan senang bertemu dengannya. Allah pun akan rindu dengannya. Allah pun akan cinta ingin bertemu dengannya. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan ingin bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa yang benci atau tidak suka bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. La ilaha illallah. Ikhwani fil azakum. Waduh, ini gimana ini? Maksudnya gimana? Ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan ingin bertemu dengan. Antum tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan antum. Ketika mendengar kalimat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Bukankah kita ini tabiatnya ya risih dan cemas karena kematian, takut mati? Apakah itu yang dimaksud ya Rasulullah? Sehingga ketika seseorang takut mati, berarti dia tidak mau ketemu dengan Allah? Dijawab oleh Nabi SAW, kita pun sama kali. Kira-kira kalau antum, akhi gimana? Takut mati enggak? Oh, pantas kemarin ke dokter takut mati. Ya, pantas berobat. Nah, ketika khawatir cemas kematian. Naam, kematian itu tabiat sesuatu yang kita tidak inginkan. Maksudnya, sangat kita khawatirkan. Apakah itu bermakna kita tidak ingin bertemu dengan Allah? Maka kata Nabi SAW, ketika Aisyah mengatakan, "Inna lanakrahul maut." Ya Rasulullah, bukankah kita ini, ya subhanallah, ya sungguh risih dan takut dari kematian? Kata Nabi SAW, "Laisa dah." Bukan itu yang dimaksud, wahai Aisyah. Tapi kata Nabi, "Walakinnal mu'min." Namun ini maksudnya seorang mukmin, idza hadarahul maut, apabila sudah sampai masa kematiannya, sudah sampai mendekati sakaratnya, sudah sampai sakaratnya, busyira biridwanillahi wa karamati, maka Allah akan berikan kabar gembira kepadanya dengan keriduan dan kemuliaan Allah. Masya Allah, akhi, seorang mukmin di atas kekuatan imannya, ketika sudah sampai sakaratul maut, sudah sampai waktu di mana ajal akan menjemputnya, maka Allah akan tampakkan nikmat-nikmatnya, akan tampakkan keriduannya, akan tampakkan subhanallah apa yang akan menjadi tempat singgahnya nanti setelah kematiannya. Maka dalam kondisi seperti itu kata Rasulullah, "Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu." Maka tidak ada yang paling dia cintai di kala itu kecuali apa yang dihadapannya, yaitu apa yang Allah siapkan baginya setelah kematiannya. Fa habba liqa Allah, maka dikala itu dia ingin bertemu dengan Allah.
Lalu wa habballahu liqa'ah, dan dia pun yaitu dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Makanya Nabi, ikhwan, antum tahu ketika Nabi wafat? Ya, na'am, ketika Nabi wafat, Nabi mengangkat tangannya sambil mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Ternyata Nabi ditawarkan, apakah kau ingin bertemu denganku di surga yang tinggi, ataukah ingin melanjutkan kehidupan dunia? Dikala itu Nabi tidak ada urusan dengan dunia. Nabi lebih memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin derajat yang tinggi, karena sudah ditampakkan apa ya kesudahannya nanti setelah kematian. Begitu juga yang beriman. Makanya subhanallah ma'asyiral muslimin, para salaf dahulu, andai kata aku diperintahkan memilih antara pertemuan dengan Allah atau panjangnya dunia, andai kata aku harus memilih, maka aku akan memilih pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya katanya, wa innal kafir, sesungguhnya orang kafir idza hudir, apabila sudah datang waktu sakarat mautnya, busyira bi'adabillah, maka dia akan diberikan kabar, maka dia dikabarkan dengan adab Allah, wa uqubatihi, dan iqab-iqabnya, hukuman-hukuman dia. Na'udzubillah, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari Allah ketika sakarat akan lihatkan bagaimana akhi, na'udzubillah, apa yang akan dia dapatkan setelah kematiannya dari adab Allah. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada yang paling dia benci dan takutkan, dikhawatirkan kecuali apa yang dia setelahnya, itu kematian. Karena setelah kematian akan didapatkan bentar lagi dicabut, selesai. Maka karihallahu liqa'ah, Allah pun benci untuk tidak karihallahu liqa'ah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Itu yang dimaksud ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka subhanallah, ya kesimpulan dari apa yang kita jelaskan, Allahu akbar. Semoga kita bisa memupuk yaitu kekuatan cinta, pengagungan, ya ketauhidan yang kuat, karena tauhid yang kuat, aplikasinya cinta yang kuat dengan Allah. Ya diseimbangkan dengan rasa takutnya dan rojaknya yang kuat kepada Allah. Nah, dari kekuatan cinta itu akan muncul kerinduan. Naam, lalu kita aplikasikan kerinduan itu, naam, dengan kita bergegas mendekatkan diri, karena orang yang rindu ingin senantiasa dekat, maka orang-orang yang rindu dengan Allah, mereka senantiasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingatnya dan membaca lembaran-lembaran surat cinta yang datang dari kekasihnya, itu Al-Quran. Lalu ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, semoga kita husnul khatimah, sehingga nanti Allahu akbar ketika di kala sakarat maut kita, Allah tampakkan kepada kita keriduan-keriduannya, surga-surganya. Allahu akbar, apa yang kita dapatkan setelah kematian, sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali segera kita ingin bertemu dengan Allah, dan kita ingin segera, dan kita pun senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan kita. Dan subhanallah, semoga kita mendapatkan surga dan tambahannya, yaitu tambahannya kita melihat Allah dan wajah Allah SWT. Aku luli qouli hadza, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Itu yang bisa disampaikan dalam pembahasan kali ini, hati yang rindu dengan Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan yaitu membahas tentang hati yang mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, syarah dan juga kajian terkait dengan pembahasan hati yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kami berikan kesempatan untuk sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus. Baik, kita akan terima terlebih dahulu pertanyaan via telepon dari pendengar dan pemirsa Roja TV. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ini dari Idris, Pak, dari Jambi. Pak Idris di Jambi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Di tempat kami ada seperti seorang itu membeli kendaraan seperti motor atau mobil Ustadz itu. Jadi mereka itu menyembelih seekor ayam. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita diundangnya, apakah kita ikut makan di tempat orang yang undang itu atau macam mana Ustadz? Menyembelih ayam dalam rangka apa, Pak? Mungkin bisa diperjelas. Dalam rangka untuk untuk menyembelih ayam dikasih kendaraan gitu, Pak Ustadz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya Pak Idris di Jambi. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Pak Idris di Jambi dan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Allahu akbar. Naam. Terkait dengan apa yang ditanyakan, ada dua barangkali
fenomena ya, atau dua kondisi. Ya, pertama orang mendapatkan nikmat, entah itu dia dapat kendaraan, beli kendaraan baru, atau nikah baru, atau yang lainnya, ya, bukan nikah baru nikah maksudnya, ya, atau yang lainnya. Nah, dapat nikmat-nikmat lalu dia bersyukur kepada Allah. Dia ingin berbagi dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Akhirnya dia apa? Dia dengan ikhlasnya dia sembelih, dia masak, ya. Lalu dia berikan makan kepada undang tetangganya makan di rumah dia. Insya Allah itu sesuatu yang baik. Ya, sebagai tanda syukur dia kepada Allah, dia berbagi dia bersedekah. Ya, dia memberikan makan ke tetangganya. Sekedar itu saja. Karena itu bentuk syukurnya dan terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh, ini ihsan, baik saja. Ya, baik saja, tidak ada masalah. Tapi naudzubillah. Yang kedua, kalau hal itu dilakukan naudzubillah oleh sebagian orang, dan ini kerap terjadi. Ada orang beli sesuatu yang baru, rumah baru, mobil baru, kendaraan baru, lalu dia cucurkan darah, ya, untuk kendaraan tersebut, dikenakan atau di sampingnya, dengan keyakinan atau meyakini asumsi bahwasannya dengan dicucurkan darah, ya, disembelihkan ayam kayak apa, misalkan kambing untuk untuk kendaraan yang baru dia beli ini, karena dengan cara itulah dia akan selamat. Ini selamatannya seperti itu, dengan cara itu dia selamat. Maka ini kesyirikan yang jelas, ini kesyirikan yang besar. Dia telah menyembelih untuk selain Allah dengan keyakinan bahwasanya darah yang tercucur ini, ya, ada sebab keselamatannya. Apalagi naudzubillah, misalkan dengan rangkaian disiramkan darahnya ke mobilnya dan seterusnya, naudzubillah, ini bagian daripada ya perdukunan dan seterusnya, naudzubillah. Maka ini termasuk kategori kata Nabi, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang suka menyembelih untuk selain Allah. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Allah perintahkan kita hanya salat li rabbika untuk Allah, wanhar juga sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebagian juga orang ada, akhi, subhanallah, saya naudzubillah pernah menyaksikan orang baru beli mobil dibawa ke kuburan, diziarahkan. Dengan asumsi bahwasanya dengan diziarahkan ke kuburan Syekh Fulan atau Wali Fulan, kuburan ini kendaraan ini akan mendapatkan keselamatan. Ini juga kesyirikan. Ini kesyirikan. Ya, menumpukan tumpuan harapan kepada kuburan-kuburan tertentu, berharap ada sesuatu yang dia dapatkan dari kuburan tertentu. Naudzubillah, ini juga kesyirikan. Maka cek tadi, ya. Nah, cek tadi bahwa apabila maksudnya adalah tadi sebagai bentuk, ya, dia ikhlas karena Allah, dia pengen bersyukur, alhamdulillah, lama tidak punya kendaraan, lalu dia setelah itu dia sembelih, terus dia masak, istrinya masak, lalu dia undang, ayo semuanya makan di rumahku nih, ya, sebagai tanda syukur gembira, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tadi bentuknya yang kedua, maka itu syirik besar, bukan syirik kecil, syirik besar, itu menyembelih, mencucurkan darah untuk selain Allah. Naam. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Pak Idris di Jambi, semoga jawaban Ustaz menjadi pencerahan bagi Bapak. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan masih via telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silahkan, sudah masuk. Oh gitu. Pak Ustadz mau nanya. Dengan siapa Pak? Dari mana? Pak Uca di Bandung. Pak Uca di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uca, silakan pertanyaannya. Oh ya. Pak Ustadz, kalau tadi ahli surga di dalam surga, semuanya bisa lihat Allah enggak? Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Baik, Pak Uca. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pertanyaannya kita akan simak jawabannya. Barakallahu fiik Bapak yang di Bandung. Mugi damang insya Allah Pak. Di Bandung. Subhanallah. Pertama Allah, pertanyaan ini menyentuh hati. Ya. Singkat tapi sebetulnya bermakna. Ada sebuah keinginan, kerinduan. Ya, semua kita ingin masuk surga. Maka kita berdoa di sore hari ini, waktu yang penuh berkah. Ya Allahumma, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah,
kita mohon kepadamu keriduanmu dan surga. Ya, dan kita berharap di kita dan keluarga kita semuanya masuk surga. Dan seluruh orang yang beriman. Ya. Maaf. Nah, tentunya tadi hadisnya sudah Nabi kabarkan bahwa idza dakhala ahlul jannah al jannah, apabila seluruh ahli surga ya telah masuk ke dalam surga, seluruh ahli surga kata Allah, kata Nabi, seluruh ahli surga telah masuk surga, maka Allah mengatakan kepada semuanya, ala azidukum syai'an, mau aku tambahkan kalian sesuatu. Ya. Lalu ahli surga mengatakan, apalagi, kan nikmatnya sudah kau berikan. Nah, akhirnya terbuka ya penghalang dari tertutupnya wajah Allah. Maka disitulah mereka melihat nikmat. Ya, maka di sini jelas bahwasanya ya melihat wajah Allah adalah tidak terhalang satupun penduduk surga, Pak. Insya Allah. Dan semoga kita termasuk di dalamnya, insya Allah. Nah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Demikian Pak Uca di Bandung, dan juga mungkin pertanyaan yang lain yang disampaikan pendengar kita. Barakallahu fikum jami'an. Dan kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika saya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang terbesit di dalam hati khawatir, cemas dan takut doa tidak terkabul, Ustaz. Karena kemaksiatan dan perbuatan dosa yang banyak dilakukan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya. Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin doa kalian diijabah. Artinya kita berbaik sangka. Ya. Dan berharap, berbaik sangka. Dan yakin. Ya. Muqinuna, yakin dengan hati sanubari kita bahwasanya insya Allah ya doa kita diijabah. Udah. Ya, kita ini hanya memiliki hammud doa. Ya. Memiliki itu kesungguhan doa. Terus doa. Ud'uni kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Sini doa sama aku, sini minta sama aku. Aku akan ijabah. Aku ini dekat. Bila sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakan aku sangat dekat. Ya, bukan kedekatan zat tentunya, karena Allah berada di sana di atas arsy. Ya, tidak berselisih. Quran dan hadis, Rasulullah dan Rasulnya tidak pernah berselisih, dan kita pun tidak boleh berselisih. Kedekatan Allah bukan zat, tapi kedekatan as-sam' wal basar. Katakan pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, dan pembelaannya, taufiknya kepada kita. Dan Allah mengijabah. Saya ini jauh dengan al-akh di sini, ada akh di sini yang ngurusin, ya. Apalagi dengan antum jauh. Allah lebih dekat daripada orang yang ada di samping saya. Orang yang di samping saya tidak tahu apa yang terbesit di hati saya. Tidak tahu dia apa yang terbesit di hati saya, dia tidak tahu. Adapun Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata khianat dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada seseorang hamba. Allah tahu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini berarti kita harus yakin ijabah. Tentunya sambil kita terus berusaha untuk menyempurnakan sebab-sebab diijabahnya doa. Baik dari adab-adab doa, antum coba baca literatur sunnah ya tentang adab-adab di
ijabahnya doa. Dari mulai kita subhanallah, memuji Allah, berselawat kepada Nabi SAW. Naam, lalu kita pun subhanallah mengakui dosa-dosa kita. Makanya ada istighfar yang paling sangat bagus yang isinya ya abu ulaka binikmati wa abulaika bidzanbi. Aku akui Allah segala dosaku ya Allah. Itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ya, dan seterusnya. Abu ulaka binikmatika wa abu ulaka faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafalkan sayyidul istighfar sebagai muqaddimah dari dari doa kita. Makanya bagus kalau akhi berdoa setelah kita hamdalah memuji Allah dengan pujian-pujian yang banyak. Lalu kita bersalawat kepada Nabi. Lalu kita akui dosa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni amin anta muqaddim anta dan seterusnya. Ajukan dengan pengakuan dosa. Agar nanti setelah ini doa-doa kita lebih diijabah. Nah, termasuk adalah gitu kita tentunya berusaha untuk meninggalkan maksiat. Ya, sekuat tenaga kita. Walaupun tentunya musuh kita nggak akan pernah berhenti menggoda kita. Hawa nafsu kita juga demikian. Ya, namun manusia atau seorang hamba perlu mujahadah. Ya, tahu bahwasanya ini maksiat, terkadang dia tergoda, hawa nafsunya mendorongnya. Perlu mujahadah. Insyaallah dengan mujahadah antum dan terus antum juga berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa bain khasyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Ya Allah, berikan aku rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, berikan aku rasa takut ya Allah. Ma tahulu bainana wa bain ma'siyatik. Yang bisa menghalangi aku dengan kemaksiatan kepadamu. Rasa takut yang bisa menghalangi kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah di sini, di satu sisi ya antum wajib yakin, akhi. Jangan ragu-ragu, akhi. Jangan setengah-setengah juga. Paling juga nanti nggak diijabah banyak dosa. Lah. Tidak boleh. Itu suudzon pada Allah setelah antum suudzon pada diri antum. Yang kedua, itu berusahalah kita yaitu menyempurnakan adab-adab yang dengan itu kita mustajab doa, termasuklah kita jangan sampai akhi bermudah-mudah memakan yang haram, karena memakan haram itu bisa menghalangi doa kita dan seterusnya wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fikum Ustaz. Ini menjadi pertanyaan terakhir kami di kesempatan sore hari ini Ustaz, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian kami persilakan. Ihsan dan ikhwah di Roja, hafizakum dan kaum muslimin rahimakumullah di mana saja antum berada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tundukkan hati kita menjadi orang-orang yang senantiasa rindu dengan Allah. Cinta dengan kekuatan cinta yang dahsyat kepada Allah. Senantiasa benak kita senantiasa bersama Allah, hati kita senantiasa bersama Allah, lisan kita senantiasa yaitu bergerak untuk Allah, badan kita senantiasa bergerak untuk Allah karena kerinduan kita kepada Allah. Tafirru ilallah, kita orang yang lari kepada Allah, mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi subhanallah menyempurnakan ketaatan kita, terus mengingat Allah dan membuka lembaran-lembaran surat indah Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Dan kita pun subhanallah akhi, dengan itu insyaallah Allah akan yaitu rindu ketemu kita setelah kita pun sangat rindu kepada Allah, khususnya semoga nanti ketika kita berada di akhir penghujung hayat kita dalam sakaratul maut kita akan ditampakkan keindahan-keindahan apa yang akan kita dapatkan setelah kematian kita, sehingga kata Nabi, man ahabba liqa Allah ya ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah akan senang bertemu dengannya. Itu nanti di kala kematian akan ditampakkan keindahan-keindahan tersebut. Lalu semoga ikhwan kita termasuk juga ahlul jannah yang masya Allah kerinduan kita selesai akan terobati dengan dahsyatnya ketika kita melihat wajah Allah. Dan kita pun berdoa kepada Allah ya agar kita mendapatkan atau termasuk ahlul jannah dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya inilah perjuangan dan perjuangan paling dahsyat di dunia, dengan kita kuatkan tauhid kita, kuatkan hubungan hati kita dengan Allah, sehingga kita betul-betul hati kita mentauhidkan Allah dan jiwa dan raga kita mentauhidkan Allah. Dengan itu kita akan mendapatkan kerinduan, akan mendapatkan kecintaan, dan Allah pun rindu dengan bertemu dengan kita sebagaimana kita pun rindu bertemu dengan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.